Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniah, NIM 53020200079, ingin menjelaskan metodologi tafsir dari matkul usul at-tafsir wa qawaiduhu. Metode tafsir yaitu cara yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Metodologi tafsir yaitu ilmu yang digunakan tentang cara tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua metodologi, yaitu metodologi tafsir maudhu'i atau tematik dan metodologi tafsir muqaron atau perbandingan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang metodologi tafsir maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i yaitu metode tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Quran mengenai suatu judul atau tema tertentu dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat tersebut sesuai dengan sebab-sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkannya dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar yang membahas topik atau tema yang sama sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah. Adapun langkah-langkah yang perlu digunakan untuk menggunakan tafsir maudhu'i ini, yaitu ada 10 langkah. Yang pertama yaitu merumuskan tema dan subtema bahasan. Yang kedua, menghimpun ayat-ayat yang setema dan relevan dengan tema tersebut. Yang ketiga, menghimpun hadis Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan tema tersebut. Yang keempat, menghimpun tafsir ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima, menghimpun penjelasan tentang hadis yang sesuai dengan tema tersebut. Yang keenam, menghimpun teori-teori ilmiah. Yang ketujuh, mengorganisir tema berdasarkan tema dan sub topik pembahasan. Yang kedelapan, mengolaborasikan dengan teori-teori ilmiah. Yang kesembilan, menyimpulkan ajaran Al-Quran yang sesuai dengan tema dan subtopik bahasan. Yang ke-10, menyimpulkan pembahasan dari tema dan subtopik bahasan yang akan dibahas tersebut. Adapun kelebihan dari tafsir maudhu'i ini yaitu 1. Menjawab tantangan zaman. Tafsir maudhu'i ini memberikan solusi memberikan solusi atas permasalahan kontemporer yang dihadapi umat Islam dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang relevan pada saat itu. Yang kedua yaitu praktis dan dinamis. Tafsir maudhu'i ini menjelaskan dengan cara terstrukturar sehingga mudah diikuti dan memudahkan pembaca untuk memahami secara komprehensif. Yang ketiga yaitu mudah dipahami dengan fokus pada satu tema tertentu, memudahkan pembaca untuk lebih mudah memahami tentang suatu isu tertentu yang dibahas pada saat itu. Yang keempat yaitu bersifat dinamis. Tafsir maudhu'i bersifat dinamis karena dapat terus dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang baru muncul seiring dengan perkembangan zaman. Yang kelima yaitu pemahaman yang utuh. Tafsir maudhu'i dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai suatu masalah dengan mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai surat dan juz. Selanjutnya yaitu kekurangan dari tafsir maudhu'i. Yang pertama yaitu memenggal ayat dalam Al-Quran. Maksud dari memenggal ayat dalam Al-Quran di sini ialah mengambil suatu kasus yang terdapat dalam satu ayat atau lebih. Yang kedua yaitu membatasi pemahaman ayat. Dengan ditetapkan judul penafsiran, maka pembahasan suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Akibatnya, mufasir terikat pada suatu judul tersebut. Selanjutnya yaitu urgensi dari tafsir maudhu'i, yaitu penafsiran dengan cara metode maudhu'i yaitu mampu menampilkan karakter Al-Quran sebagai pembimbing dan pengayom kehidupan semua makhluk tanpa adanya memikirkan tingkatan sosial tertentu. Al-Quran harus selalu dinamis dan mampu menjelaskan pesan universal di era kontemporer ini. Metode maudhu'i ini berfungsi sebagai penjagaan Al-Quran agar tetap kontekstual aktual, adanya batasan historis waktu,
menjawab persoalan zaman, dan tentunya fokus pada topik tertentu. Kehadiran tafsir maudhu'i ini sangat tepat di tengah keperluan umat kekinian. Itu adalah bentuk implikasi untuk menjelaskan secara teoritis terkait Islam dan memaparkan pesan-pesan Al-Quran, karena untuk mengetahui suatu aspek syariat Al-Quran sebagai pondasi agama sebagai rujukan. Di sini kita dapat mengetahui teori-teori umum mengenai undang-undang syariat Islam. Nah, antara syariat dan teori memiliki ketersinambungan yang sangat kuat dan melengkapi. Yang kedua yaitu metode tafsir muqaron. Metode tafsir muqaron yaitu membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan dan kemiripan redaksi, yang bicara tentang masalah atau kasus yang berbeda, dan yang memiliki redaksi yang berbeda. Bagi masalah yang memiliki kasus yang sama atau yang diduga sama. Dalam objek metode pembahasannya ini yaitu membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan sebagian yang lain yang tampaknya bertentangan, serta membandingkan penafsiran-penafsiran ulama tentang ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menggunakan metode tafsir muqaron, yaitu satu, melakukan pengidentifikasi dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki redaksi yang sama. Melakukan identifikasi dalam metode ini ialah dengan cara memilih dan memilah serta menentukan ayat-ayat yang memiliki kesamaan atau memiliki kategori yang sama atau yang bukan. Yang kedua yaitu mengkomparasikan redaksi yang sama atau dianggap mirip. Pada tahap kedua ini yaitu melakukan pengkomparasian dan perbandingan terhadap ayat-ayat yang memiliki redaksi yang serupa untuk menarik persamaan dan perbedaan dari ayat-ayat tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan penganalisian terhadap redaksi yang sama atau dianggap sama. Pada tahap ini ialah level selanjutnya dari penganalisian yang dilakukan pada tahap kedua ini. Juga lebih populer dengan sebutan analisis perbandingan. Adapun kelebihan dari metode tafsir muqaron ini yaitu satu, memberikan wawasan yang relevan dan lebih luas. Yang kedua yaitu membuka diri untuk bersikap lebih toleran. Yang ketiga yaitu membuat para mufasir lebih berhati-hati dalam menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya yaitu kekurangan dari metode tafsir muqaron ini yaitu satu, kurang cocok untuk pemula. Yang kedua, kurang cocok untuk menjawab masalah kontemporer. Yang ketiga, terkesan melakukan pengulangan terhadap pendapat-pendapat para mufasir. Adapun urgensi dari metode tafsir muqaron ini yaitu mufasir dapat mengambil hikmah yang terkandung di balik variasi redaksi ayat. Atau dengan kata lain yang lebih tepat yaitu menguras kandungan ayat-ayat Al-Quran yang barangkali terlewatkan oleh metode lain, sehingga manusia semakin sadar bahwa komposisi ayat ini tidak ada yang dibuat secara sembarangan, apalagi untuk mengatakan bertentangan, yaitu dapat juga mendemonstrasikan kecanggihan Al-Quran dari segi redaksional. Fenomena ini mendorong para mufasir untuk mengadakan suatu penelitian dan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang secara redaksional memiliki kesamaan. Sekian pembahasan saya terhadap metode tafsir maudhu'i dan muqaron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.